tahun 1450 dan sekarang itu 1445 Hijriah, maka umur agama Islam itu hanya 5 tahun lagi. Jadi menurut keyakinan agama Islam sendiri, Islam itu hanya akan bertahan 5 tahun lagi. Semoga apa yang saya sampaikan Iya teman-teman, menurut salah satu tokoh agama ini menyampaikan bahwa benarkah umur agama Islam tinggal 5 tahun lagi, yang artinya tinggal 5 tahun lagi agama Islam akan punah dari seluruh dunia. Dan dia menyampaikan ini berdasarkan pengakuan tokoh-tokoh agama atau guru besar. Tentunya kalau kita lihat di internet, artikel terlalu banyak yang menceritakan tentang hal itu. Dan hal inilah yang mungkin menyebabkan seperti video-video sebelumnya bahwa orang Islam begitu takut ketika ada tokoh besar agama lain yang datang ke Indonesia, misalnya seperti Paus Fransiskus atau mungkin penginjilan dan misionaris dari Timur Tengah atau dari Barat datang ke Indonesia untuk mengadakan misalnya KKR, penginjilan dan sebagainya. Dan tidak heran kalau hari ini pergerakan agama lain di Indonesia dipersempit karena mungkin takut hal ini bisa terjadi, kepunahan yang akan terjadi bagi agama mayoritas yang ada di negeri kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya kita sebagai anak Tuhan kita tidak takut kalau toh kita dihimpit, tetapi justru semakin jadi dihimpit semakin berkembang dan bertumbuh. Dan oleh karena itu Yesus telah menyampaikan bahwa kamu akan dibenci oleh karena namaku. Jadi jangan takut, sekalipun kita dibenci, kita akan terus maju. Nah, kita akan lanjut mendengarkan kesaksian dari Bapak ini tentang pengetahuannya dan tentang apa yang dia dengarkan dari tokoh-tokoh agama mengenai kepunahan agama mayoritas di bangsa kita ini. Ya, kita lanjutkan. Mendapatkan restu atau pangestu dari para hyuang jagat Wono Langgeng agar bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Saya mendapatkan berita dari teman saya yang beragama Islam yang mengatakan bahwa agama Islam itu tidak sampai bertahan 1500 tahun. Jadi dikatakan oleh teman ini, di dalam keyakinan agama Islam sendiri, entah itu dari hadits atau dari ayat, dinyatakan bahwa agama Islam itu umurnya 1400 tahun sampai 1500 tahun, antara 1400 sampai 1500 tahun. Coba kalau nggak percaya mungkin Anda bisa googling ya, Islam 1400 tahun atau Islam 1500 tahun, mungkin Anda akan menemukan tentang artikel yang menyatakan umur agama Islam itu
saya lihat kalender Hijriah sekarang itu pada tahun 1445. Nah, kalau pernyataan teman ini yang antara 1400 dan 1500, tentunya pada tahun 1450. Kalau pada tahun 1450 dan sekarang itu 1445 Hijriah, maka umur agama Islam itu hanya 5 tahun lagi. Jadi menurut keyakinan agama Islam sendiri, Islam itu hanya akan bertahan 5 tahun lagi. Saya melihat fenomena-fenomena yang terjadi sekarang itu memang cocok. Jadi karena saya dapati, Anda coba googling berita juga, orang-orang Arab sendiri banyak yang keluar dari agama Islam dan menyatakan menjadi ateis. Banyak yang tidak lagi mau memeluk agama Islam. Jadi kalau ini orang yang lain, yang bukan orang Arab, misalkan orang Eropa atau orang Jepang, menyatakan keluar dari Islam, tidak memeluk agama Islam, mungkin masih dipandang wajar. Tapi kalau orang Arab sendiri tidak mau memeluk agama dari mbah buyutnya, agama leluhurnya, ini sesuatu yang buruk. Orang Arab tidak mau memeluk agama leluhur Arab dan menyatakan diri menjadi ateis, tidak beragama begitu. Ini yang saya lihat, bahwa 5 tahun lagi runtuhnya agama Islam itu sudah mulai di situ. Yang kedua, saya melihat orang-orang di Indonesia inilah itu sudah mulai ada letupan-letupan ketidakpercayaan dengan agama Islam yang kafah, dengan agama Islam yang dari Arab. Sudah terbukti Afghanistan yang menjalankan agama Islam dengan sistem khilafah malah hancur-hancuran. Sudah ada bukti bahwa sistem di dalam agama Islam tidak membuat sebuah negara itu menjadi baik. Terus kemudian saya lihat bahkan beberapa pemuka agama Islam seperti Buya Syakur, dia menanyakan konsep-konsep Islam itu masuk akal tidak, sesuai dengan human right tidak. Dia menyatakan kalau orang bersalah harus dipotong tangannya, begitu. Itu sudah tidak sesuai dengan human right. Kalau orang mencuri, katanya itu harus dipotong tangannya. Dan dia, Buya Syakur, pernah mengatakan bahwa ada hadits yang menyebutkan zamannya Nabi itu ada pencuri yang matanya dicungkil, jari-jarinya dipotong. Ini jelas sudah tidak masuk akal kalau dicocokkan dengan human right. Buya Syakur juga menyatakan bahwa perbudakan itu contohnya itu sudah tidak ada sekarang. Betul. Padahal itu ada di kitab suci agama Islam tentang perbudakan. Dan ini kan sudah nggak cocok dengan zaman. Sudah 1400 tahun yang lalu mau dipakai sekarang itu sudah analisisnya orang-orang yang beragama Islam sendiri, analisisnya orang setaraf Buya sendiri, Buya Syakur itu sudah tidak lagi mempercayai agama Islam sendiri. Yang ketiga, saya melihat bahwa ada letupan-letupan kecil juga mengenai kesadaran dan kebangkitan ajaran leluhur di Nusantara ini. Orang-orang mulai mencari dan membanggakan, berkumpul, berkelompok, melaksanakan ritual-ritual seperti apa yang dijalankan oleh para leluhur Nusantara dulu, termasuk saya. Saya di channelnya Tribinuka Harsa Nusantara Majapahit ini menyepakati dengan perkumpulan saya untuk rutin melaksanakan semedi seminggu sekali. Semedi untuk menembah kepada Hyuang, terutama kepada Hyuang
semedi rutin ini kita menyepakati juga untuk melaksanakan pamujan kepada Hyuang Sabto Balon rutin setiap setiap 3 bulan sekali ya. Jadi kalau wuku itu totalnya ada 30 wuku, setiap 15 wuku, setiap pergantian 15 wuku kita menyepakati rutin kita menyelenggarakan pamujan kepada Hyuang Sabto Balon. Kemarin pada tanggal 17 September kita menyelenggarakan pamujan Hyuang Sabto Balon di Candi Jolotundo, dan ini nanti tanggal 31 Desember akhir tahun kita menyelenggarakan pamujan di Candi Pari Sidoarjo. Jadi di Candi Pari Sidoarjo pada tanggal 31 Desember 2023 kita dari Perkumpulan Tribinuka Harsa Nusantara akan menyelenggarakan pamujan kepada Hyuang Sabto Balon, Perkumpulan Pengayat Kepercayaan dari Kawruh Budi tadi. Kesadaran orang terhadap agama dari leluhur membuat pengayat kepercayaan juga semakin berkembang. Beberapa orang menanyakan kepada saya ingin mengubah KTP-nya dari KTP beragama Islam menjadi agamanya pengayat kepercayaan. Saya urus melalui MLKI Surabaya, dibantu ketuanya Pak Tiro, terus sekretarisnya Pak Aka, dan sudah diproses bagaimana orang itu yang ingin agamanya tidak lagi tercantum agama Islam tapi diganti dengan agama pengayat kepercayaan itu tadi. Yang keempat, orang-orang juga mulai menelaah tentang adiluhungnya ajaran-ajaran Nusantara tadi. Jadi saya menyatakan dunia ini merupakan pertikaian antara dua kekuatan aspek kehidupan yang diemong oleh Hyuang Ismoyo dan kekuatan aspek kematian yang diemong oleh Hyuang Antogo. Kita kepada patung Hyuang Sabto Balon, Orgonit Hyuang Sabto Balon, Raja Hyuang Sabto Balon memuliakan Hyuang. Ya teman-teman, apakah benar atau tidak, ini cuma sebagai pengetahuan bagi kita saja. Bagi kita umat Kristen tetap setia sampai akhir kesudahan. Ya, kita setia sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua dan menjemput orang-orang percaya. Jangan takut terhadap apapun, sekalipun kita kecil, tetapi di dalam kita ada kekuatan yang luar biasa karena ada Roh Kudus. Adalah salah satu keluarga dari kami yang beragama lain, beragama mayoritas. Ketika kami injili, dia mengatakan bahwa dia lebih memilih untuk mengikuti agama mayoritas karena lebih banyak. Karena menurut dia banyak itu pasti baik, banyak itu pasti benar, banyak itu pasti yang menyelamatkan. Padahal belum tentu. Contohnya saja, antara kebaikan dan kejahatan, maka lebih banyak kejahatan yang tersebar di dunia ini. Itulah sebabnya kecil bukan berarti jelek. Ya, kita ini kecil tetapi berkualitas tinggi, atau mungkin istilah kecil-kecil cabai rawit, karena di dalamnya ada kuasa yang luar biasa. Contohnya adalah negara seperti Israel, negara yang kecil tetapi bisa mengalahkan negara-negara Arab yang begitu besar dan begitu kaya. Dan sampai hari ini Israel tidak pernah dapat dikalahkan karena memang Tuhan menyertai mereka. Dalam hal ini kita juga tidak membela Israel, karena Israel juga tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada banyak gereja yang ada di Palestina yang juga kena bom dan sebagainya. Tetapi dalam hal ini kita harus mengerti dan mengetahui bahwa
memang Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Mau seperti apapun kelakuan mereka, mereka tetap disayang oleh Tuhan. Jadi suatu saat mereka juga pasti akan bertobat sebelum akhir zaman tiba. Firman Allah menjelaskan bahwa Musa dan Elia akan turun dan menginjili mereka sehingga percaya kepada Kristus. Jadi memang belum waktunya. Jadi teman-teman, jangan pernah kita takut. Kalau mungkin agama lain menjadi runtuh, oke, kita siapkan kehidupan kita sebagai orang percaya untuk menuai jiwa-jiwa besar, ya. Mungkin akan disebutkan sebagai penuaian akhir zaman, hujan akhir itu akan telah tiba dan penuaian besar akan terjadi di bangsa kita Indonesia. Dan hal ini yang mungkin membuat orang-orang menjadi takut sehingga mereka berusaha dengan kekuatan mereka untuk menghalangi hal itu terjadi, kepunahan, dan juga mereka berusaha untuk menghimpit orang-orang agama Kristen supaya tidak berkembang. Tetapi kita percaya mau dihimpit seperti apapun, benih ilahi itu akan terus tumbuh dan berkembang. Ya, kita lanjut dengarkan. Ismoyo, pengomong aspek kehidupan, kita inginnya seperti itu. Nah, kita bisa melihat ya, di agama Islam sendiri itu menyatakan konsep tentang rahmatan lil alamin. Artinya bahwa seluruh alam semesta itu akan beragama tunggal. Nah, ini nih konsep kematian yang diomong oleh yang Antogo. Tidak bisa di seluruh dunia ini harus ditunggalkan dengan agama Islam itu. Benar-benar ini ingin kematian. Ingin seluruh dunia itu seperti padang pasir semua, tidak bisa. Yang identik dengan kehidupan dunia ini beraneka ragam, dunia ini bineka tunggal ika. Maka orang mulai mempertimbangkan ajaran yang kafah dari Arab, inginnya di dunia ini tunggal. Tapi ajaran leluhur Nusantara, Mbah Buyut kita sendiri, nenek moyang sendiri, ajarannya itu slogannya adalah Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi menghargai keberbedaan, tidak kemudian ingin tunggal, rahmatan lil alamin ini tadi. Dipandang bahwa rahmatan lil alamin ini adalah omong kosong, tidak akan terbukti, tidak akan pernah tercapai. Dunia ini seluruhnya ini nanti satu agama, apalagi 5 tahun lagi. Kalau ini tahun 2023, maka 2028 itu akan sudah mulai kehancuran dari agama Islam, akan terjadi kehancuran dari agama Islam itu tadi. Dan apa itu nantinya yang saya lihat agama-agama lokal itu yang akan bermunculan, dan sekarang sudah mulai disusun agama-agama lokal itu, termasuk Kawruh Budi Wijayati yang sekarang sedang saya susun itu tadi. Bagaimana tata cara sembahyangnya, bagaimana mantra-mantranya, bagaimana cara merawat kalau orang itu mulai hamil sampai melahirkan, upacara-upacaranya apa saja, bagaimana orang itu memiliki adat dan tradisi untuk pernikahan, bagaimana orang itu merawat orang yang sudah meninggal dunia. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Anda semuanya yang melestarikan adat dan tradisi Nusantara bisa berbangga dan tetap di jalur Anda untuk tetap setia kepada para leluhur Nusantara dengan pelestarian adat dan tradisi itu tadi. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Anda semuanya, dan semoga Anda semua tetap bersemangat melestarikan puji nama Tuhan. tradisi, sejarah, dan apapun yang terjadi, Nusantara. Semoga
Apapun yang terjadi di dunia ini, bahkan di bangsa kita Indonesia, tetap ada di dalam jalur Tuhan, jalur kebenaran. Karena iman kita telah mengatakan bahwa Yesus adalah juru selamat. Siapapun yang hendak selamat, dia harus percaya kepada Tuhan Yesus sebagai jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Ada banyak sekali orang mengatakan bahwa agama itu sama dan semuanya itu menuju ke sorga, dan mengatakan bahwa ada banyak pintu untuk menuju ke sorga. Tetapi Kristen, Yesus mengajarkan hanya satu pintu, yaitu melalui Yesus Kristus. Satu pintu, yaitu melalui salib Kristus. Tanpa percaya kepada Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Jadi tidak ada keselamatan di luar Yesus. Teman-teman, kalau mungkin hari ini kita juga mendengarkan ada orang-orang mengajarkan bahwa di luar Yesus ada keselamatan. Jangan pernah percaya, karena tidak ada keselamatan di luar daripada Yesus Kristus. Percaya Yesus selamat, tidak percaya Yesus binasa. Jadi pilih yang mana? Binasa atau selamat? Kalau selamat, ayo mari teman-teman, belum terlambat. Percaya, imani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Sehingga kedepannya kami membuat video-video yang lebih baik lagi. Amin.